Oke, selamat malam. Kita melanjutkan materi yang kemarin yang belum selesai. Nah, kali ini kita masuk di submateri function. Nah, function adalah beberapa baris code yang didesain agar bisa digunakan kembali tanpa harus menulis ulang. Nah, function itu hanya akan jalan jika dipanggil ya. Jadi bukan secara otomatis saat halaman di load function akan langsung jalan, itu enggak. Jadi harus dipanggil. Nah, struktur function itu seperti ini. Yang pertama itu menggunakan kata kunci function, lalu nama functionnya. Berikutnya kalau buka kurung, terus di dalamnya kalau mau dikasih parameter boleh. Parameter tuh ya kayak variabel gitu ya. Bisa tipe datanya bisa apapun. Ini sifatnya opsional, bisa dikasih bisa enggak. Lalu buka kurung kurawal, nah di dalamnya tuh baru kode blok yang akan dieksekusi gitu ya. Lalu penamaan function itu umumnya menggunakan camel case. Nah, artinya setiap huruf pertama pada sebuah kata menggunakan huruf besar kecuali kata pertama dan tidak menggunakan pemisah kata seperti spasi atau spesial karakter. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Nah, kayak misal ada function namanya find all gitu ya. Itu yang pertama kecil, berikutnya kata kedua di huruf pertamanya pakai huruf besar. Kalau katanya cuma satu ya kecil semua gitu ya. Nah, contoh function seperti ini ya, kita coba demoin sini. Kita bikin function sederhana dulu, function hello gitu ya. Nah, di dalamnya baru kode blok yang akan dieksekusi, misal menampilkan kata hello world. Ada yang masuk. Oke, seperti ini. Nah, pemanggilannya itu cukup dipanggil nama functionnya hello. Saya tambahin enter ke bawah. Ini ya. Lalu kita coba execute. Nah, ini hello world ini ya. Berikutnya ada function argumen, atau ada orang nyebutnya juga dengan parameter ya. Nah, kita bisa memasukkan data ke dalam function, disebutnya sebagai parameter, dan sebuah function bisa memiliki banyak parameter. Nah, di PHP versi 7 kita bisa mendefinisikan tipe data pada parameter, sehingga parameter yang diinputkan itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dulu itu sebelum versi 7 kita belum bisa tuh parameter dikasih tipe data, itu belum bisa. Jadi mau yang kita butuhin misalnya integer, ada orang inputin string atau sebaliknya gitu ya. Nah, itu nggak bisa divalidasi oleh PHP, jadi harus divalidasi secara manual gitu. Nah, agar validasi tipe data pada variabel atau parameter bisa bekerja, input bukan variabel ya, argumen gitu ya. Setiap baris pertama pada file PHP itu dituliskan declare strict types sama dengan 1 atau true gitu ya. Tanpa dideklarasikan strict type, maka validasi tipe data tidak akan aktif atau tidak bekerja gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini misal saya nggak mendefinisikan tipe datanya ya, jadi cuma ada parameter name gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa inputin integer atau string gitu ya. Lalu di dalam ada kode bloknya, baru kita panggil. Kita coba buktikan ya. Baru misal function argument. Misal hello lagi. Name, lalu echo, lalu name ini ya. Lalu kita panggil parameternya salah hello hello Budi ini.
kita ada string, terus kita panggil juga misal namanya pakai selangka gitu lebih gampang. Nah kalau kita execute nah itu dua-duanya bisa karena kita nggak set tipe datanya. Beda cerita kalau kita set tipe datanya kayak yang satu ini. Misal kita tulis tipe datanya, tipe data misal saya maunya string gitu ya, kita coba kasih tipe data tapi kita nggak declare strict type, bisa nggak? Masih free dia, jadi kita tanpa ada declare strict type itu nggak akan bekerja gitu. Declare strict type sama dengan 1 ya. Kita coba execute. Yang Budi bisa karena yang diminta adalah string ya. Nah kalau yang bawah itu pakai integer, dia add error ya, count type error, jadi tipenya itu nggak masuk di sini. Soalnya yang diminta itu string tapi integer yang dikasih gitu, makanya jadi error. Itu kalau pakai strict types dan dikasih tipe data. Berikutnya ada function dengan argumen default value atau function dengan parameter yang sudah mempunyai nilai default gitu. Jadi nggak kita kasih nilai pun dia udah punya nilai sendiri. Nah kita bisa membuat parameter bersifat opsional dengan memberikan default value jika parameter tidak diberikan. Pada function yang memiliki parameter lebih dari 1 akan lebih efektif jika parameter yang memiliki nilai default itu ditaruh di urutan belakang, jadi bukan di depan ya. Misal seperti ini. Ini misal contoh function yang punya parameter default ya. Jadi kalau ada parameter height sama dengan 160, jadi misal kita panggil tanpa kita kasih parameter pun dia tetap jalan gitu karena dia punya nilai. Nah kalau yang ini contoh kalau parameternya ada lebih dari 1 dan salah satunya mempunyai nilai default yaitu 0 ini. Jadi kalau ada yang udah punya nilai default itu sebaiknya ditaruhnya di belakang, bukan di depan. Kenapa begitu? Mari kita coba yang pertama dulu, yang mempunyai nilai default. Function default argument. Cell function tadi show height misal sama aja show height. Kita punya parameter height sama dengan 200 misal gitu. Kalau dari echo tinggi saya height cm. Kita panggil show height 160 misal, lalu di bawahnya saya panggil lagi tanpa pakai parameter php function default argument. Nah ini ya, jadi karena yang pertama ada parameter dikasih nilai 160 maka yang tampilkan adalah 160. Beda kalau yang di bawah ini dia nggak dikasih value parameternya atau argumennya, maka dia pakai nilai defaultnya 200 gitu ya. Nah sekarang kalau gimana kalau saya punya banyak parameter gitu ya, misal function ya cut gitu, cut misal first name, oke, lalu ada last name. Misal yang punya nilai default di depan gitu ya, boleh kosong gitu misalnya. Terus atau maksudnya nilai defaultnya adalah kosong gitu ya. Lalu saya tampilkan echo nama saya, first name, last name ya. Nah
kalau nilai defaultnya di depan, maka pemanggilannya nggak bisa begini nih. Misal saya cuma mau ngasih last name doang ya, kita nggak bisa koma gini ya, koma terus ngasih Sudarsono gitu misalnya. Nah ini nggak bisa kayak gini, jadi harus diisi minimal gini, kosongin gitu ya. Ini jadi nggak efektif. Nah, saya maunya ya kalau emang ada dua parameter dan salah satunya itu udah punya nilai default, itu mestinya ditaruhnya di belakang gitu ya. Jadi bisa begini doang gitu, nggak harus ada karena kosong terus padahal udah punya nilai default kita harus tetap sign value gitu kayak gini. Itu jadi nggak efektif. Jadi mestinya begini, kalau emang yang punya nilai default adalah first name, maka ya first name nya ditaruh di belakang gitu, ini ya. Jadi kalau begini saya bisa cuman gini doang, aduh maaf, kayak gini gitu ya. Kalau kita panggil nama saya Sudarsono gitu ya, jadi nama belakangnya doang yang di echo gitu yang ditampilkan kayak gitu ya kira-kira ya. Oke, next berikutnya adalah function yang punya nilai kembalian. Nah, kita juga bisa memberikan nilai kembalian atau nilai output pada sebuah function dengan menggunakan perintah return. Nah, sama seperti pada parameter, value yang dikembalikan pun atau yang di return itu bisa ditentukan tipe datanya dengan menuliskan titik 2 dan tipe datanya setelah tutup kurung pada parameter. Ini contohnya ya. Nah, ini kalau yang kiri ini kita nggak menentukan tipe data kembaliannya, jadi kita bisa bebas mengembalikan nilai kembalian. Nah, cara mengembalikan nilainya, maaf, nah cara mengembalikan nilai kembalian itu pakai perintah return. Nah, return di sini terus belakangnya adalah nilai kembalian ya, namanya gini. Kita bikin file baru, function return. Misal function hitung luas persegi panjang gitu. Saya maunya misal kita declare dulu, ini kita declare string types float panjang, float lebar ini ya. Lalu saya bikin variabel misal hitung di sini kalikan panjang kali lebar ini. Lalu saya keluarkan nilainya dengan return hitung ini. Cara panggilnya echo hitung luas persegi panjang misal 20,5 kali 13,6 gitu ya. Kita execute function return. Kayak gini hasilnya ya. Nah, beda kalau saya mau nilai kembaliannya selalu berbentuk float gitu ya, itu cukup dikasih di belakangnya ada titik 2, lalu tipe datanya ditentukan float gitu ya, kayak gini. Nah, kalau misal ini di depannya saya kasih ada string hasil gini, nah itu jadi error. Nah, karena udah ketambahan string begini, tipe variabel hitung ini tipenya jadi string juga, maka dia jadi merah, nggak bisa. Jadi harus tipe datanya disesuaikan string float gitu ya. Nah, itu cara menentukan tipe data pada hasil kembalian. Berikutnya ada variable function.
sebuah fitur yang memungkinkan untuk memanggil sebuah function melalui value dalam variabel. Itu gimana tuh? Variabel panggil variabel. Nah, cara membuatnya dengan memasukkan nama sebuah function ke dalam sebuah variabel dalam bentuk string. Nah, contohnya seperti ini. Ada deklarasi variabel. Nah, value-nya itu adalah nama function yang dicetak dalam bentuk string gitu di sini ya. Nah, cara pemanggilannya dengan memanggil nama variabelnya saja. Contoh, misal tadi variabel ini, nama variabel itu adalah isinya adalah nama function. Jadi kalau mau manggil function ini, nama function ini, itu cukup variabelnya terus buka kurung gitu ya. Atau kalau mau ada parameternya cukup diisi parameter di dalamnya. Contoh seperti ini. Misal saya punya function introduce gitu ya. Terus punya variabel string full name. Dalamnya ada echo full name gitu ya. Nah, cara panggilnya, cara assign function introduce ini ke variabel itu di variabel self intro sama dengan nama functionnya introduce. Terus kalau mau dipanggil itu cukup nama variabelnya buka kurung lalu masukkan parameternya gitu ya. Jadi kemarin kalau nggak salah dari teman-teman udah ada yang coba praktekin ini, saya lupa tapi siapa. Oke. Variable function variable function.php. Misal saya punya function namanya apa ya? Ya hello lagi lah. Hello. Saya mau string nama gitu. Lalu di dalamnya ada echo nama saya. Saya punya function ini, lalu saya mau assign ke sebuah variabel namanya hello, isinya hello ini ya. Nah, cara ini assign-nya, assign ke function name ke dalam variabel. Nah, ini cara panggilnya. Hello buka kurung Bambang misal gitu ya. Kita execute. Oke, variable function. Nah, gini, nama saya Bambang gitu ya. Ini cara assign-nya, ini cara pemanggilannya. Berikutnya ada anonymous function. Anonymous function atau function yang tanpa nama ya. Atau dalam PHP bisa juga disebut dengan closure, merupakan function yang digunakan sebagai nilai dalam variabel atau argumen pada sebuah function. Jadi ada function yang punya parameter, nah parameternya itu function juga gitu ya. Secara teknis anonymous function bisa dibuat seperti function biasa namun tanpa nama. Nah, anonymous function membutuhkan suatu wadah untuk menampungnya seperti variabel atau bisa juga langsung ditaruh sebagai parameter ya, sehingga seolah-olah seperti variabel function. Nah, kalau variabel function tadi, nah itu kita langsung aja. Nah, karena anonymous function diperbentukkan sebagai nilai dalam variabel atau argumen, maka untuk menutup baris kodenya digunakan juga tanda titik koma. Nah, contohnya kayak gini. Ini contoh anonymous function sebagai nilai dari variabel. Jadi kita ada variabel namanya luas persegi. Nah, itu isinya sebuah function anonymous gitu ya. Jadi function anonymous itu kan tanpa nama. Jadi setelah kata kunci function langsung buka kurung gitu ya. Jadi kalau yang di variable function itu kita bikin function dulu, lalu nama functionnya di-assign ke sebuah variabel. Nah, kalau anonymous itu functionnya langsung ditulis setelah deklarasi variabel gitu ya. Kayak gini. Contohnya, misal anonymous
misal saya punya variabel namanya hello gitu ya, sama dengan function buka kurung begini, ini pakai titik koma, jangan lupa karena dia masih satu kesatuan dengan si variabel ini. Saya punya parameter string nama gitu ya. Lalu di sini saya dari kembali sih nggak perlu. Oke. Echo nama saya adalah nama Ayol, kayak gini ya. Panggilannya seperti biasa tinggal hello buka kurung nama saya Budi gitu ya. Kayak gini. Coba panggil execute php anonymous function. Nah kayak gini. Ini kalau anonymous function desain sebagai value dari sebuah variabel. Nah, gimana kalau sebagai parameter? Kayak gini. Atau sebagai nilai dari sebuah argumen ya. Misal saya punya function namanya say hello. Saya ada parameter pertama, tipe datanya string. Yang kedua, saya punya tipe data function. Nah, tipenya adalah closure ya. Kan tadi bisa dikatakan sebagai closure ya. Nah, sebagai closure ini bisa juga sebagai tipe data gitu. Nah, di dalamnya ada kode block untuk menampilkan hasil olahan dari string ini diolah oleh function ini gitu ya. Pemanggilannya itu saya tinggal panggil nama function ini, lalu punya parameter pertama itu string, yang kedua adalah function atau closure gitu ya. Kayak gini. Jadi langsung aja saya tulis function anonymous functionnya di sini, function nggak pakai nama, langsung parameter, lalu kode blocknya di dalamnya. Pemanggilannya kayak gini, sama kayak yang sebelumnya ya. Kita coba ya. Misal bawahnya aja nih, saya kasih komen dulu anonymous function sebagai nilai variabel. Ini anonymous function sebagai nilai argumen ya. Jadi saya punya function nama gitu ya. Lalu yang pertama adalah nama saya nama, lalu berikutnya adalah tipe datanya closure function gitu ya. Dalamnya saya mau mengolah namanya, misal result, isinya kita panggil function dari closure itu, lalu parameternya nama gitu ya. Saya echo di sini result gitu ya. Result ini, lalu saya panggil di sini nama pertama misal Pamungkas gitu ya, koma kita bikin anonymous function di sini, function begini. Parameternya saya mau mengolah nih, karena nanti function ini adalah nilai dari si variabel apa parameter func di sini, dan pemanggilannya adalah seperti ini func, lalu ada parameter, maka di sini saya kasih parameter juga. Saya mau string juga, saya sesuaikan dengan yang di sini karena yang diolah juga variabel ini, parameter ini gitu ya, string n gitu bisa. Lalu di sini misal saya mau memecah apa ya, per karakter saya mau pecah gitu ya, jadi ada dalam bentuk array gitu ya, itu pakai namanya str split ya. Nah n gitu ya, yang mau saya pecah, jadi nanti ditampung di split, hasilnya tuh seperti ini nanti. Ini ada array, jadi kalau stringnya adalah si Pamungkas misal, maka jadinya p h m
dan seterusnya ya. Terus kembalinya saya mau tempelkan lagi apa yang sudah saya pisah tadi dengan dikasih delimiter namanya. Delimiternya berupa dash atau strip, jadi nanti hasil akhirnya adalah jadi P dash A dash M dash U dan seterusnya gitu ya. Caranya adalah dengan pakai function include gitu ya. Nah sini separatornya di set dulu, saya mau pakai dash gitu ya, atau strip, koma, lalu arraynya apa, split ini gitu ya. Kita coba panggil, udah dipanggil deh, buat panggil lagi. Kita coba execute. Nah hasil seperti ini jadinya. Besok ada dashnya di tengah gitu ya, di masing-masing di sela-sela karakter ya ada dashnya gitu ya, atau strip. Nah yang pertama ini tadi anonymous function sebagai nilai dari variabel. Kalau yang bawah ini anonymous function sebagai nilai daripada closure atau closure sebagai nilai daripada argumen. Tipe datanya closure gitu ya. Next, anonymous function mengakses variabel dari luar gitu ya. Jadi langsung ke ini aja contohnya ya. Ini function biasa. Nah di bawahnya itu saya ada variabel delimiter, value-nya itu underscore gitu ya. Nah tadi lalu saya panggil functionnya, parameter pertama adalah string, nah parameter kedua adalah closure. Nah saya bikin anonymous function di sini, tapi saya mau panggil variabel delimiter. Nah kalau di anonymous function untuk manggil variabel di luar itu harus pakai use. Jadi setelah function parameter use, lalu panggil di dalamnya variabel itu gitu ya. Contohnya sini deh, panggil apa tadi, variabel di luar gitu ya. Kita udah punya function ini, kita mau panggil lagi di sini nama misal Sudarsono gitu ya. Lalu saya bikin function string n gitu, string lagi. Nah saya mau panggil, saya bikin variabel dulu, misal sama aja delimiter. Misal saya nggak mau pakai strip, tapi saya mau tergantung apa yang ada di delimiter ini, misal plus gitu ya. Lalu use delimiter. Nah kita copy aja ini, kita tampilkan lagi, cuman di sini saya mau pakai ini aja delimiter gitu ya. Kita coba execute. Nah kayak gini. Jadi tergantung dari apa, dari value yang ada di variabel delimiter. Ini misal saya ganti pipe ini ya, jadi ganti pipe gitu ya. Itu kalau caranya panggil variabel dari luar. Berikutnya ada row function. Nah ini row function itu baru ya, baru diperkenalkan di versi 74 ke atas. Nah sebenarnya row function dan anonymous function itu adalah hal yang sama. Nah yang membedakan adalah di row function variabel di luar itu langsung bisa digunakan, jadi nggak pakai use lagi ya. Row function umumnya digunakan untuk kasus function yang lebih sederhana gitu ya. Jadi mau misal menjumlahkan menjumlahkan ya sedikit variabel atau mengolah string dengan sederhana, itu biasanya bisa pakai row function. Nah row function tidak menggunakan kata kunci function, tapi fn ya. Dalam row function kita tidak memerlukan keyword return untuk mengembalikan nilainya, karena row function sendiri sudah otomatis bisa melakukan hal tersebut. Nah contohnya seperti ini.
Misalnya saya ada variabel Bambang Pamungkas, lalu saya mau assign di sebuah variabel namanya saya hello, value-nya itu arrow function. Nah, deklarasinya seperti ini, fn buka kurung tutup kurung, lalu panah ya, panah, lalu variabel name-nya yang di luar pun langsung bisa ditaruh di sini, gitu ya. Nah, berikutnya ini kalau ini jadi closure, jadi value dari sebuah argumen, gitu ya. Misalnya saya punya function namanya kenalkan, gitu ya. Lalu parameter pertama string, nah parameter kedua closure, gitu ya. Lalu di sini block the block, jadi pemanggilannya kayak gini. Panggil nama functionnya, parameter pertama, parameter kedua langsung arrow function. Kita coba ya. Arrow function. Kita pakai yang variabel dulu, coba. Nama Budi Sudarsono. Lalu dengan fn buka kurung sama sal apa ya, lalu mau saya gedein semua pakai str to upper nama. Kayak gini pemanggilannya cukup halo, kayak gini. Nah, coba execute arrow function. Belum ada echo nya, saya lupa. Sini aja deh, echo gitu ya. Kalau bisa di sini, jadi harus di bawah karena dia harus return, nggak bisa langsung panggil gitu. Nggak bisa langsung menampilkan. Jadi sini. Nah, kayak gini ya. Gimana kalau yang tadi jadi ini, sorry saya kasih komen dulu. Arrow function sebagai nilai argumen, argumen variabel. Nah, bawah kalau gimana kalau jadi nilai dari sebuah argumen. Misalnya punya function tadi contohnya string juga ya, misal juga hello, ada variabel parameter string nama, berikutnya adalah closure function, oke. Di sini the name parameternya nama. Panggilannya begini, hello parameter pertama buas yang berikutnya fn kurung. Nah, ini pakai parameter di sini nama gitu ya, samain aja fn di sini gimana ya. Ini pakai contoh yang implode tadi, saya pakai str to lower aja, str to lower kurung nama gitu ya. Sorry kok triple L kayak gini. Save, kita execute lagi. Nah, ini ya, saya gedein biar enak, luas nih. Ini kalau sebagai nilai dari argumen, jadi mirip-mirip aja sih sama anonymous function, cuman ini kalau arrow dia lebih sederhana aja nih deklarasinya gitu ya.
kita ada callback function. Callback function itu adalah function yang digunakan sebagai argumen pada function lain. Nah, untuk contohnya sebenarnya sudah kita contohkan dari tadi, baik di anonymous function maupun di arrow function. Callback function itu ya ini namanya callback function. Kalau yang di anonymous function tadi ya ini namanya callback function. Nah, cuman ada cara lain sebenarnya ya. Cara lain memanggil callback function adalah dengan menggunakan function bawaan PHP, yaitu call user function ya. Oh ya, kita bisa juga menggunakan tipe data callable, jadi nggak hanya closure ya, bisa aja dengan tipe datanya callable pada argumen agar tipe data yang dimasukkan tidak sama. Contohnya seperti ini cara pertama, tanpa menggunakan call user function. Itu kayak yang tadi ya, kayak di anonymous function tadi kayak gini, di arrow function juga gini sama. Nah, kalau yang pakai call user function tuh ya lebih panjang malah sebenarnya ya. Jadi kalau ini yang di atas tuh cukup langsung nama function lalu parameternya. Kalau di sini kita pakai function call user function, buka kurung nama functionnya, koma, baru parameternya gitu. Cara pemanggilannya sama kayak tadi. Kalau yang anonymous function begini, kalau yang arrow function ya begini. Nah, kalau yang pakai variable function itu tinggal begini. Nah, tadi kalau closure sama callable itu ada bedanya ya. Misal sini deh, closure callable misal saya punya function hello nama koma closure function. Echo, nah langsung gini aja, besar. Nah ini, nah kalau closure itu kita nggak bisa, misal begini, kita taruh misal apa ya, x gitu ya. Misal kita bikin variable function hello Budi, lalu di sini saya mau langsung pakai function bawaannya PHP ya, str to upper, panggil langsung aja. Closure win kayak wait. Satu lagi kalau pakai callable apa ya, say name string nama callable function juga, misalnya ya saya lupa declare-nya, declare strict types minus 1. Tunggu. Coba saya eksekusi dulu. Closure. Nah ini kalau str
komen dulu satu-satu. Nah kalau pakai strict type ya, tipe datanya harus divalidasi. Nah kalau pakainya tipe datanya closure itu teman-teman nggak bisa tuh pakai nama function yang dijadikan string seperti ini, itu nggak bisa. Saya clear dulu ini ya, itu nggak bisa. Beda cerita kalau pakai callable. Nah, kalau callable dia bisa tuh memvalidasi string ini adalah function gitu ya, itu bisa. Nah gitu. Tapi kalau kita ngawur gitu, kita tulisnya nama variabel nggak jelas, function nggak jelas, maka ya error juga sama. Cuman dia bisa tuh memvalidasi, oh ini nama function gitu ya, walaupun ini bentuknya string dia bisa. Jadi tapi kalau closure itu nggak bisa, dia harus boleh raw function atau anonymous function gitu ya. Berikutnya ada recursive function. Nah, recursive function adalah function yang memanggil dirinya sendiri. Nah konsepnya itu mirip dengan perulangan, jadi dia kayak looping gitu, dan di dalamnya dia manggil dirinya sendiri gitu ya. Tidak ada keyword khusus untuk membuat recursive function, jadi dia hanya function biasa yang di dalam dirinya dia memanggil dirinya sendiri gitu ya. Nah perlu diperhatikan karena konsepnya mirip dengan perulangan, maka pastikan perulangan yang akan terjadi bukan perulangan tanpa akhir ya, atau infinite loop. Nah karena proses ini akan disimpan ke dalam stack memori. Nah karena disimpan di memori, kalau udah terlalu penuh itu bisa menyebabkan error memori. Jadi kalau kelihatan ini infinite loop, jadi harus segera dihentikan saja daripada hal-hal yang nggak diinginkan kejadian. Tapi biasanya berhenti sendiri juga, kayaknya sekarang berhenti sendiri di PHP yang baru. Nah, ini contohnya ya. Misal saya mau punya function namanya counter1, jadi dia akan menjumlahkan gini deh. Misal value di sini adalah 5 gitu ya. Terus di sini di dalam kode bloknya kalau value-nya 1 ya udah balikin aja angka 1 gitu. Tapi kalau lebih dari 1 atau bukan 1, maka dia akan menjumlahkan ke dirinya sendiri. Jadi misal ini perulangan pertama, value di sini tadi adalah 5, lalu ditambah, dia manggil dirinya sendiri, tapi value-nya dikurangi 1 jadi 4. Ini sama dengan kayak gini. Recursive function. Itu sama kayak ini. Nah, tadi kan 5 ya. 5 terus dia manggil dirinya dikurangi 1. Itu sama dengan gini. Dikurang. Tadi ditambah. Tapi value dikurangi 1, tambah. Jadi gini 4. Lalu manggil dirinya lagi 3. Lalu nambah lagi 2 sampai 1 gitu ya. Nah, ini lainnya berarti 15 kayak gitu. Nah, ini sama aja kalau kita pakai looping. Misal yang berikutnya ini sebenarnya isinya sama, cuman ini dalamnya pakai looping. Nah kalau looping pakai for kayak gini, kita set variabel hasil sama 0, terus di sini di loop sampai i ini yang awalnya cuma 1, terus di increment kalau nilainya masih kurang dari sama dengan value, atau kita di sini set ke 5, akan looping dan menambah di sini pakai operator increment. Ini saya lupa namanya operator apa. Jadi ini maksudnya kalau hasil tadi di perulangan pertama hasilnya adalah 0, maka ditambahkan dengan 1. Perulangan kedua hasil ini nilainya udah 1, di perulangan kedua i ini udah jadi 2, maka ditambah 1 ditambah 2, hasilnya sama 15. Kita hentikan ya. Saya hapus dulu function counter 1. Saya punya pager value.
bukan 1. Kok gini. Maka return value ditambah counter 1 value min 1 gitu ya. Kita coba echo counter 1 5 gitu ya. Kita coba execute recursive kurang enter. Nah ini ya, hasilnya 15. Nah gimana kalau pakai ulangan? Sorry. Nah, kalau pakai perulangan gini, r sama dengan 0. Kalau ada for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan value ya. Lalu r ditambahkan oleh nilainya dari i. Return r. Kita coba echo counter to 5 juga. Kita coba panggil sama hasilnya ya. Jadi yang di sini itu juga nanti akan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 kayak gitu. Nah, kalau yang ini kebalikannya dia mulai dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 5 gitu ya. Salah. Nah berikutnya ada built-in function. Built-in function adalah function bawaan dari PHP ya, kayak str to upper, str to lower, min, max, array sum, ini buat menjumlahkan value dari array. Lalu is array untuk mengecek apakah variabel ini tipe data adalah array gitu ya. Atau array key access. Array key access ini untuk ngecek key atau indeks suatu indeks itu ada nggak sih di array yang ini gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi di PHP itu juga lebih banyak ya, ada 1000 lebih. Nah teman-teman bisa cek di sini. Kita coba klik ya. Nah ini saya ambil dari with school, jadi banyak ya kategorinya. Kalau mau array, kita cek di dalamnya. Ini ada banyak ya. Ada array filter, array combine, array column, ada array pop juga. Nah, ini pop ini untuk menghapus elemen terakhir gitu ya, pada array. Ada random, ada push, macam-macam, ada banyak banget ya. Ada juga yang buat yang mungkin paling banyak dipakai itu selain array yang string. Nah ini string itu juga banyak ya. Yang biasa kita pakai mungkin yang depannya ada str gitu ya. Ada str split, tadi saya pakai split tuh. Ada str to lower, str to upper, dan macam-macam. Ada substring juga ya. Ini contohnya. Ini saya mencontohkan dari yang buat string ya. Str to upper itu untuk memperbesar hurufnya, lower kebalikannya, lalu split tadi saya sudah contohkan. Nah explode ini apa, kalau implode tadi kan menyatukan kembali ya, ini yang bawahnya dengan dikasih pemisah gitu. Nah kalau explode ini juga untuk memecah berdasarkan pemisah tertentu. Jadi misal bikin di sini aja, jangan built in function. Misal saya punya string lorem, dia cuma kerjanya di HTML. Lorem ipsum dollar sit amok gitu misalnya,
Saya mau memisahkan per kata ya, jadi pakai tanda pemisahnya adalah spasi. Itu tinggal gini, saya sekalian tampilkan pakai pardal. Explode, pemisahnya saya mau spasi, lalu stringnya adalah variabel string. Kita coba execute. Oke, ini function. Nah jadinya berupa array kayak gini, jadi bisa per spasi, lorem ipsum dollar sit ahmad gitu ya. Nah kalau mau menyatukan kembali juga tinggal di implode. Itu misal saya nggak pakai delimiter, langsung aja ditempelin. Ini harus ditampung dulu. Langsung aja gini, kita taruh di sini. Nah ini kalau disatukan jadi tanpa spasi begini, kalah semua ya. Sampai di situ untuk masalah function. Ada yang mau ditanyakan? Waktunya tinggal 6 menit lagi ya. Kita ngomongin function ini udah sejam. Halo, ada yang mau ditanyakan?